Selamat pagi, siang, sore, malam yang saya hormati kepada Bapak Guru SMA Pius Bakti Utama Bayan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang budaya pluralisme agama upaya membangun Indonesia demokratis secara damai. Keanekaragaman telah menjadi fenomena nyata di masyarakat Indonesia, terkhususnya pada bidang agama. Hampir setiap agama besar dunia dan kepercayaan ada di Indonesia. Dengan demikian, muncullah serangkaian pertanyaan. Mengapa ada banyak agama? Jawabannya memang benar banyak agama. Kalian mengetahuinya dari pelajaran dan melihat sendiri bahwa teman-teman dan tetangga di sekitar rumah saja tidak sama agamanya. Karena dunia ini begitu luas, maka ada ribuan agama di dunia. Itu pertanda bahwa manusia memang berbeda-beda. Manusia mencari Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah hal yang baik karena membawa kekayaan pengalaman hidup. Jadi kita harus menghormati perbedaan itu. Kita berpandangan luas dalam pergaulan sesama manusia dan sebagai sesama warga negara. Bahwa ada banyak agama di dunia karena setiap manusia memiliki keingintahuan yang berbeda di dalam peradaban yang berbeda. Artinya, tidak ada satupun jawaban yang pasti tentang masalah-masalah alam semesta dan kehidupan. Karena itu, manusia hanya cukup meyakini saja, dan itulah sifat utama agama. Karena keyakinan itu tidak dapat dipaksakan, maka kita harus menghormati. Keyakinan agama yang banyak itu dengan keragaman inilah menjadi salah satu faktor utama lahirnya pluralisme di Indonesia demi memperkuat landasan tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan jiwa sadar dan akan pentingnya pluralisme. Karena pluralisme merupakan jembatan utama untuk memperbentengi terjadinya kontroversi setiap agama yang dapat memberikan kesadaran tentang toleransi, keterbukaan, keharmonisan, dan saling menghargai serta kedamaian dan persatuan. Untuk mewujudnya budaya pluralisme, maka perlu dalam setiap elemen masyarakat, pemerintahan, setiap organisasi, serta departemen agama menghidupkan semangat untuk memajukan dan mengembangkan forum konsultasi antar agama dan dialog. Ada di ayat kitab suci diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 yang berbunyi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku sehati sepikiran kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang artinya kita sebagai warga Indonesia saling menasehati antar umat lain, tidak memandang apapun dari segi fisik, agama, ras, dan lain-lain. Kita itu semua sama karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Di sini makanya kita sebagai umat manusia saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian dan pemahaman tentang ajaran suatu agama perlu untuk disampaikan kepada para pelajar, sehingga tidak menimbulkan kesalahan gunaan atau ketidaksalahpahaman tentang ajaran salah satu agama yang dapat menimbulkan konflik antara sesama pemeluk agama maupun di dalam agama itu sendiri. Serta yang saling penting adalah untuk menimbulkan rasa saling pengertian antara para pemeluk agama yang berbeda. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai luhur agama perlu dilakukan sejak usia dini. Mengingat permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, hanya sedikit manusia tidak
mengatasnamakan agama sebagai faktor timbulnya perselisihan sebagaimana yang telah terjadi pada dunia barat. Islam dianggap sebagai agama kekerasan sehingga Islam hanya dipandang oleh masyarakat tertentu sebagai noda untuk barat. Oleh karena itu, keanekaragaman di Indonesia adalah faktor utama kekayaan dan kebanggaan di negara ini. Maka dari itu, pluralisme merupakan jembatan terpenting untuk menjaga keanekaragaman, utama dalam agama harus diperkuat guna membangun Indonesia yang lebih kuat. Dengan kebersamaan antara semua pemeluk agama yang ada di Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa yang harmonis, damai, terbuka, dan bersatu tanpa ada konflik. Maka dari itu, pemahaman tentang pluralisme harus dimengerti dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Dari saya, apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Guru SMA Pius Bakti Utama Bayan, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.